Ada 3 soal yang akan saya bahas di sini. Soal pertama berbunyi Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial ini. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita melihat dulu persamaan diferensial ini berbentuk apa. Nah, untuk soal nomor 1, persamaan diferensial ini berbentuk A Y double aksen tambah B aksen tambah CY sama dengan 0. Jika kita punya persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, maka kita dapat menuliskan Y double aksen sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan Y sama dengan 1. Langkah pertama untuk penyelesaiannya yaitu menentukan persamaan karakteristiknya. Untuk menentukan persamaan karakteristik, kita akan menggantikan Y double aksen, Y aksen, dan Y dengan M kuadrat, M, dan 1. Jadi kita dapat tulis M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristik dari grup ini. Langkah selanjutnya, kita akan mencari akar-akar persamaannya. Akar persamaannya dapat kita cari dengan menggunakan 2 metode. Bisa menggunakan metode pemfaktoran atau menggunakan metode ABC. Nah, untuk persamaan ini bisa kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. M kuadrat kurang 3M tambah 2, jika kita faktorkan akan menjadi M kurang 2 kali M kurang 1 sama dengan 0, sehingga M1 sama dengan 2 atau M2 sama dengan 1. Jika kita sudah memperoleh nilai M1 dan nilai M2, selanjutnya kita akan menentukan solusi umumnya. Nah, untuk menentukan solusi umumnya, kita perlu melihat apakah nilai M1, M2 itu sama atau berbeda, ataukah berbentuk bilangan imajiner. Nah, di sini karena nilai M1 dan M2-nya itu berbeda dan merupakan bilangan real, maka rumus untuk mencari solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X tambah C2 E pangkat M2X. Langkah selanjutnya, tinggal kita menggantikan nilai M1 dengan 2 dan nilai M2 dengan 1. Sehingga Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X. Ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial yang ingin kita cari. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua dan bunyi Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah-langkahnya itu hampir sama dengan soal nomor 1, tapi dia ada lanjutannya. Jadi untuk mencari solusi umumnya itu, kita perlu mencari nilai YH dan nilai YP. Jadi solusi umumnya itu Y sama dengan YH tambah YP. YH ini disebut juga dengan solusi homogen. Yang pertama mencari nilai YH. Untuk mencari nilai YH, kita akan menggunakan persamaan karakteristik, yang mana langkahnya sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi kita akan menuliskan Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y dengan menggantikan nilai Y double aksen dengan M kuadrat, nilai Y aksen dengan M, dan nilai Y dengan 1. Sehingga ini akan menjadi M kuadrat kurang M kurang 6 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristik. Langkah selanjutnya kita mencari akar-akar persamaannya. Untuk mencari akar persamaannya bisa menggunakan metode pemfaktoran ataupun metode ABC. Nah, kebetulan untuk soal ini kita bisa gunakan metode pemfaktoran. Jadi kita tulis M tambah 2 kali M kurang 1 sama dengan 0. Akar-akar persamaan yang diperoleh M sama dengan negatif 2, 1, dan M2 sama dengan 3. Setelah mendapat nilai M1 dan nilai M2, kita akan menentukan solusi komponennya.
E pangkat M2X. Nah, pasti teman-teman akan bertanya-tanya, bagaimana jika M1-nya sama dengan M2? Atau bagaimana jika nilai M1 M2 itu bukan bilangan real atau bilangan imajiner? Nah, untuk itu ada rumus tersendiri juga. Jadi jika kita peroleh M1 sama dengan M2, maka rumus yang digunakan yaitu E, mungkin saya tuliskan di sini ya. Jika M1 sama dengan M2, maka Y sama dengan E pangkat M1X kali C1 tambah C2X. Nah, jika M1 dan M2 elemen bilangan imajiner dengan bentuk M sama dengan alfa plus minus B beta, maka Y-nya rumusnya yang digunakan yaitu E pangkat alfa X kali C1 cos beta X tambah 2 sin beta X. Mungkin lebih jelasnya lagi akan saya lakukan. Oke, selanjutnya setelah kita mencari nilai YH, kita akan mencari nilai YP. Untuk mencari nilai YP, kita akan melihat berapa nilai RX-nya. Nilai RX kita lihat di sini. Nah, di sini RX yang kita punya yaitu E pangkat 2X. Nah, untuk RX yang berbentuk E pangkat MX, maka YP yang digunakan yaitu A kali E pangkat MX. Bagaimana untuk RX dengan bentuk lainnya? Maka itu akan mempunyai rumus tersendiri lagi untuk YP-nya. Nah, saya akan menampilkannya di tabel. Selanjutnya, RX yang kita punya E pangkat 2X. E pangkat 2X. Maka YP-nya A E pangkat 2X. Nah, setelah punya bentuk YP, kita akan mencari turunan pertama dari YP dan turunan kedua dari YP. Turunan pertama dari YP sama dengan untuk turunan dari bilangan E itu tetap, tinggal kita menurunkan kembali bilangannya pangkat. Jadi kita bisa menuliskan A kali E pangkat 2X kali turunan dari pangkatnya. Turunan dari 2X yaitu 2. Sehingga disini ditulis kali 2 sama dengan 2A E pangkat 2X. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua. Untuk mencari turunan kedua, maka kita akan menurunkan turunan pertama yang telah kita dapat. Sehingga sama seperti yang saya bilang tadi, turunan dari bilangan E, maka itu bilangan itu sendiri kemudian dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Jadi ini bisa kita tulis 2 kali E pangkat 2X kali turunan dari pangkatnya. Turunan dari 2X yaitu 2. Sehingga kita peroleh turunan kedua dari YP yaitu 4A E pangkat 2X. Nah, setelah memperoleh nilai YP, turunan pertama dari YP dan turunan kedua dari YP, kita akan mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan diferensial yang kita punya tadi. Jadi di sini Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X akan kita tulis, ini kita gantikan dengan 4A E pangkat 2X kurang Y aksen akan tulis ini 2A E pangkat 2X kurang 6 kali Y A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Kemudian kita perhatikan di sini di 4A E pangkat 2X
2A E pangkat 2X, dan 6A E pangkat 2X semuanya mengandung nilai E pangkat 2X. Maka kita bisa mengeluarkan E pangkat 2X nya. Jadi kita akan tulis E pangkat 2X kali 4A kurang 2A kurang 6A tutup kurung sama dengan E pangkat 2X. Sini E pangkat 2X kali 4A kurang 2A kurang 6A itu sama dengan negatif 4A sama dengan E pangkat 2X. Nah, di sini bentuk ini bisa kita tulis juga menjadi negatif 4A kali E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Berdasarkan kesamaan ruas kiri dan ruas kanan, maka kita bisa tulis negatif 4A akan sama dengan 1. 1 itu koefisien dari ini. Maka A sama dengan negatif 1/4. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai A, yaitu negatif 1/4. Selanjutnya kita akan menuliskan nilai A ini pada YP yang kita cari, yaitu ini. Kita sudah punya nilai YH, kita juga sudah punya nilai YP. Maka kita akan tulis ini nilai YH yang kita peroleh tadi, C1 E pangkat negatif 2X tambah C2 E pangkat 2X. Nilai YP yang kita peroleh tadi negatif 1/4 kali E pangkat 2X. Maka solusi umum atau nilai Y nya sama dengan YH tambah YP sama dengan C1 E pangkat negatif 2X tambah C2 E pangkat 3X tambah kurang 1/4 E pangkat 2X. Jadi solusi umum dari Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat negatif 2X tambah C2 E pangkat 3X kurang 1/4 kali E pangkat 2X. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal terakhir dengan bunyi soal 4 2U tambah 2U X sama dengan 3U dengan nilai U 0,X sama dengan 3E pangkat X. Nah, soal ini merupakan kesamaan diferensial parsial. Untuk menyelesaikan kesamaan diferensial parsial, ada 3 metode yang akan digunakan. Yang bisa digunakan yaitu metode integral langsung, metode pemisahan, dan metode variabel terpisah. Nah, kali ini kita akan mengerjakan menggunakan metode pemisahan. Untuk metode pemisahan, kita akan memisahkan U X, T sama dengan E pangkat AX tambah BT. Sehingga kita akan peroleh dou X atau turunan X, yaitu A kali E pangkat AX tambah BT, dan dou T atau turunan T, yaitu B pangkat A B E pangkat AX tambah BT. Langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai ini, nilai U, nilai dou X, dan nilai dou T ke persamaan diferensial di atas ke dalam soal, sehingga persamaan ini akan menjadi 4 kali B kali E pangkat AX tambah BT tambah A kali E pangkat AX tambah BT sama dengan 3 kali E pangkat AX tambah BT. Langkah selanjutnya kita akan
memindahkan nilai 3 kali E pangkat AX tambah BT ke ruas kiri. Jadi kita akan memperoleh 4B E pangkat AX tambah BT tambah A kali E pangkat AX tambah BT kurang 3E pangkat AX tambah BT sama dengan 0. Sekarang teman-teman perhatikan, di antara ketiga suku ini semuanya mengandung E pangkat AX tambah BT. Sehingga kita menggunakan sifat distributif, kita akan mengeluarkan nilai E pangkat AX tambah BT. Jadi kita akan menuliskan di sini 4B tambah A kurang 3 kurung kali E pangkat AX tambah BT sama dengan 0. Perasakan kesamaan ruas kiri dan ruas kanan. Maka kita bisa menuliskan 4B tambah A kurang 3 sama dengan 0. Sehingga nilai A yang kita peroleh yaitu 3 kurang 4B. Selanjutnya, setelah memperoleh nilai A, kita akan memperoleh mensubstitusikan nilai A ini ke persamaan U, ke nilai U X T. Kita lanjutkan ke sebelah. Jadi U X T sama dengan E pangkat AX tambah BT sama dengan E pangkat. Nah, nilai A ini, nilai AX ini akan kita gantikan dengan 3 kurang 4B yang sudah kita dapatkan tadi. Maka ini akan ditulis E pangkat 3 kurang 4B kali X tambah BT. Kemudian ini dikalikan dengan X, maka diperoleh E pangkat 3X kurang 4BX tambah BT. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Di nilai pangkat E ini ada 4BX tambah BT. Nah, kedua ruas ini mengandung nilai B, sehingga bisa dituliskan menjadi E pangkat 3X kurang B kali 4X tambah 4X kurang T. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat, kita akan memisahkan E pangkat 3X dengan negatif B kali 4X kurang T. Sehingga kita akan memperoleh E pangkat 3X kali E pangkat negatif B kali 4X kurang T. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita gantikan juga menjadi E pangkat 3X kali E pangkat B kali negatif 4X tambah T. Jadi nilai negatif di B ini kita kali masukkan ke dalam, atau semua ruas ini kita kalikan dengan negatif, sehingga diperoleh ini menjadi B, ini menjadi negatif 4X, dan ini menjadi T. Nah, langkah selanjutnya kita akan memisahkan nilai E pangkat B kali negatif 4X tambah T dengan F. Jadi ini F, tuliskan ini nilai dari pangkatnya ini negatif 4X tambah T sama dengan E pangkat B negatif 4X tambah T. Jadi kita misalkan nilai ini dengan F negatif 4X tambah T. Maka kita akan punya U X, T sama dengan kembali E pangkat 3X. Kemudian ini kita gantikan dengan F kali negatif F negatif 4X tambah T. Nah, syarat batas yang kita punya dari soal
syarat batas dari soal yaitu U 0,x sama dengan 3 E pangkat X. Maka ini akan dituliskan U 0,x sama dengan nilai X akan kita gantikan dengan 0, nilai T akan kita gantikan dengan X, sehingga bentuk ini akan tertulis menjadi E pangkat 3 kali 0 kali F negatif 4 kali 0 tambah X. Jangan lupa sama dengan 3 E pangkat X. Di sini ditulis 3 E pangkat X. Selanjutnya ini akan menjadi E pangkat 0 kali F. Di sini akan menjadi X karena negatif 4 kali 0 habis, jadi bisa X sama dengan 3 E pangkat X. Di sini kita akan peroleh Fx sama dengan 3 E pangkat X. Sini kita punya Fx sama dengan 3 E pangkat X. Terlalu bahwa tadi kita memisahkan F negatif 4x tambah T sama dengan E pangkat B negatif 4x tambah T. Sini kita akan menggantikan ini dengan F negatif 4x tambah T. Maka ini akan menjadi 3 E pangkat negatif 4x tambah T. Nah, karena kita punya ini F negatif 4x tambah T sama dengan 3 kali E pangkat negatif 4x tambah T. Kita sudah beroleh F negatif 4x tambah T sama dengan 3 E pangkat negatif 4x tambah T. Nah, sudah lupa juga bahwa kita punya bentuk ini U xt sama dengan E pangkat 3x kali F negatif 4x tambah T. Langkah selanjutnya untuk memperoleh solusi khususnya, memperoleh solusi khusus dari U xt, kita akan menggantikan nilai F negatif 4x tambah T dengan 3 T pangkat negatif 4x tambah T. Sudah kita peroleh dari proses ini. Jadi ini akan menjadi E pangkat 3x kali 3 E pangkat negatif 4x tambah T. Jadi solusi khusus dari persamaan diferensial ini merupakan E pangkat 3x kali 3 E pangkat T kurang 4x. Ini merupakan solusi khusus. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan 3 soal persamaan diferensial. Demikian penjelasan dari saya harap teman-teman bisa memahami dan mengerti dan juga tahu bagaimana menyelesaikan soal-soal persamaan diferensial. Terima kasih telah menonton.